you can call me Ulfa, or yang kalian memanggil saya siapa, juga boleh, nama boleh, atau siapapun. Manggil Ulfa juga boleh. Nah, sekarang kan kita akan belajar tentang asking and stating opinion. Nah, sebelum kita belajar apa sih asking and stating opinion, saya punya satu video dialog, and I will just playing the video once because I know the video is not really long. The information that you have to know who is talking in the video and what are they talking about. Hi, Irma. Ferda, is that you? Yeah, it's me. What do you think about my new hair? I think you look so cute and pretty with this hair. Thank you. What are you doing here? I'm thinking about my brother's birthday in a few days. I don't know what gift to give him. Do you have any ideas? How about you give a gift related to his hobby? By the way, what's his hobby? Her hobby is playing volleyball. What do you think I should do? I think you should give him volleyball shoes for gifts. Wow, great idea. May I ask you to accompany me to buy that shoes? Let me accompany you to buy it. Thank you very much, Ferda. Enough. And then please raise your hand if you know the answer. Who are talking in the video? Yes, you're right. Tepuk tangan dulu untuk temennya. What is Firda talking about? Ada yang tahu di situ Firda ngomong
Selain itu ada lagi. Nah, itu kan termasuk asking for opinion. Jadi kalau selain itu di buku kan juga udah dijelasin ya. Selain itu masih ada banyak. Contohnya kayak what do you think about? Do you have any view on? Do you agree? How do you feel about? Have you ever thought about? Do you think it's right? Dan masih banyak lagi. Terus kalau yang termasuk starting opinion itu yang mana? Selain itu ada lagi. Terus yang kalau yang terakhir, kalau yang di garis bawah itu termasuk apa? Ya. Nah, tadi kan kalian udah bisa menentuin ini mana sih yang termasuk asking opinion ataupun setting opinion. Nah, selanjutnya, what is expression of asking and giving opinion? Ada yang bisa jawab? Apa sih asking and giving opinion itu? Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Oke. Ya udah. Asking and giving opinion is a way for someone to request and provide opinion to others. Jadi, asking dan giving opinion itu adalah cara yang dilakukan seseorang untuk meminta dan juga memberi pendapat kepada orang lain. Nah, misalnya aku nanya kalian, gimana sih aku hari ini gimana, atau penampilanku hari ini gimana, bajuku gimana, itu termasuk asking opinion. Terus kalau misalnya kalian memberi pendapat, kayaknya besok lebih baik kamu menggunakan jilbab yang lebih cerah atau apa, nah itu berarti termasuk giving opinion. Terus type of asking and giving opinion expression itu dibagi menjadi dua. Yang satu ada formal, yang kedua ada informal. Formal situation, this type of expression is used when you are in informal situation. For example, during a business meeting with college or when asking for feedback from a teacher or lecturer. Kalau yang pertama itu ada di formal situasi. Kalau di formal situasi atau situasi yang formal, biasanya kayak misalnya meeting bisnis bersama kolega ataupun ketika kita meminta pendapat kepada guru ataupun kepada dosen. Contohnya, would you give me your opinion on the marketing team strategy plan to prepare for the new school academic year? Itu berarti kan aku sesama guru ataupun sesama panitia kepada guru meminta pendapat bagaimana sih strategi untuk pemasaran sekolah ke depannya. Nah, itu kan berarti di formal situation. Lalu yang kedua ada asking opinion in informal situation. This situation generally refers to various unofficial activities such as talking with family, hanging out with friends, watching movie with your partner, or many more. Jadi kalau misalnya di informal situation atau situasi yang tidak formal itu biasanya selain yang informal berarti kalau misalnya kita naik ke teman ataupun waktu kita hangout sama keluarga atau waktu kita menonton movie bersama pasangan dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau misalnya saya meminta pendapat kepada ustazah pertama di kantor itu termasuk informal atau formal situation? Formal situation. Nah, kalau misalnya namanya siapa? Claudia sampai? Nah, kalau misalnya Belva minta pendapat ke Claudia itu berarti informal atau formal situation? Informal. Iya, informal. Tapi kalau misalnya saya nanya sama ke ustazah pertama di kantin itu termasuk informal atau formal situation? Informal. Kenapa informal? Kan belum tentu aku nanya pendapatnya itu tentang hal-hal yang informal. Bisa jadi aku nanya tentang materi itu tapi ketemunya di kantin. Apa? Tapi kan belum tentu ya, karena di kantin tapi kan belum tentu aku nanya pendapatnya itu tentang hal yang nggak formal. Belum tentu aku nanya tentang penampilanku. Bisa jadi aku nanya tentang materi tapi emang ketemunya di kantin. Ya benar 50-50 atau tergantung dalam konteks apa dan konteksnya bagaimana. Nah, sekarang ada quiz. Boleh dibaca di barisan ini.
jawaban yang tepat apa? Kira-kira. Kenapa I think it varies? Selain itu, karena ini adalah jawaban dari I think of opinion. Nah, kalau do you think online education is so effective as traditional learning? Itu mana sih yang termasuk asking opinion? Ya. Terus yang pojok boleh dibaca? Jawaban yang benar apa kira-kira? Ya, jawabannya adalah in my opinion. And the last please, siapa yang mau jawab? Siapa? Boleh dibaca dulu. About the madness. It's in hard to do. Golden answer number 3. The answer is good. Ya, the answer is very fitting karena dia bertanya tentang pendapat. Nah, sekarang saya minta kalian untuk membuat dialog, boleh sama pasangan bangkunya atau boleh buat sendiri. Nanti dialognya boleh dibacakan. Ngomong apa yang nanya? Okay. What do you think about cosmetic? First time. I think it feels like promoting unrealistic beauty standards. Okay. Jadi setelah ini nanti apa sih asli and giving opinion? Tadi kan udah dijelasin di awal. Asli and giving itu bisa dilakukan atau ketika seseorang ingin meminta ataupun memberi pendapat. Dibagi menjadi dua, ada yang formal dan juga informal situation. Kalau misalnya ternyata percakapannya itu atau permintaan pendapatnya itu dilakukan dengan guru ataupun dengan dosen, tetapi bukan di situasi yang formal ataupun bukan di tempat yang formal seperti kantor ataupun ruangan kelas. Nah, itu nanti kembali lagi tergantung dengan percakapannya. Nah, kenapa kita harus belajar and giving opinion? Supaya apa? Supaya kita bisa menanya atau memberikan pendapat kepada orang lain dan juga memberikan masukan tentang sesuatu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enough? Okay, I think that's it from me. And the last I say,